Baik, kita ketemu lagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita keempat untuk psikologi indigenous. Kita akan bicarakan tentang karakteristik psikologi indigenous. Oke, di pertemuan minggu lalu kita sudah diskusikan tentang bagaimana pengertian indigenous psikologi. Maka di kesempatan pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas karakteristik psikologi indigenous. Ada 10 karakteristik, beberapa nanti kita akan bahas pada video keempat kali ini, sisanya nanti akan di pertemuan ke depan, gitu ya. Baik, kalau kita mengulas secara singkat, teman-teman sekalian, maka indigenous psikologi menurut Profesor Ucol Kim, Berry, dan kawan-kawan pada tahun 1993 mereka menyebutkan bahwa indigenous psychology can be defined as the scientific study of human behavior or the mind that is native, that is not transported from others regional, and that is designed for its people. Jadi, psikologi indigenous itu adalah didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang perilaku manusia, juga proses mentalnya, gitu ya, alam pikirnya, yang asli dari penduduk itu sendiri, yang tidak dibawa atau tidak diimpor, tidak ditransformasi dari daerah lain, yang pengetahuan tentang perilaku dan proses mentalnya itu digunakan untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Gitu ya, itu definisi dari Profesor Ucol Kim dan Berry. Di buku yang lain, Berry, Portinga, dan Siegel, ini kemudian juga mendefinisikan bahwa indigenous psychology attempt to develop a behavior science that match the social culture realities of one's own society. Jadi, psikologi indigenous itu adalah ilmu tentang perilaku yang sesuai dengan konteks sosial, kultural, dan realitas masyarakat itu sendiri. Dari dua pengertian itu, teman-teman sekalian, dari beberapa tokoh ini, maka sebenarnya kita bisa lihat beberapa kata kunci di sana. Yang pertama adalah bahwa pengetahuan psikologi itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan dimunculkan atau dirumuskan dari tradisi kebudayaan setempat. Di beberapa pertemuan yang lain kemarin saya sempat singgung bahwa karena adanya ketidaksesuaian teori-teori yang dirumuskan di daerah lain untuk menjelaskan perilaku dan sikap mental masyarakat tertentu, maka muncullah kemudian pendekatan indigenous yang didorong untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan konteks kebudayaan masyarakat setempat. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua adalah psikologi yang sesungguhnya bukan berupa gambarannya adalah bukan berupa sesuatu yang datang dari luar itu tadi. Oke. Kata kunci yang kedua ini adalah perilaku indigenous atau psikologi indigenous itu bukan perilaku-perilaku yang sifatnya artifisial. Artinya tidak dihasilkan dari sebuah eksperimen, tetapi perilaku sehari-hari yang nampak dan mewujud di dalam sebuah kebudayaan. Sehingga kata kunci ini bukan sebagai sebuah perilaku artifisial, tetapi perilaku senyatanya, perilaku yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, teman-teman, kata kuncinya adalah bahwa teori yang digunakan ini itu tidak atau bukan teori yang diimport, tetapi teori yang dirumuskan dari kebudayaan sendiri, dari perilaku, dari sikap mental, dari pemikiran kebudayaan
masyarakat itu sendiri. Karakteristik yang keempat, teman-teman, adalah bahwa psikologi indigenous itu mencakup pengetahuan psikologi yang relevan yang didesain dari masyarakatnya sendiri. Artinya bukan lagi diimpor dari masyarakat luar, dari kebudayaan luar. Dengan kata lain, sesungguhnya teman-teman sekalian, psikologi indigenous itu mencerminkan realitas sosial budaya masyarakat setempat. Ya, oke. Contoh misalnya, kalau teman-teman silakan cermati, ini ada dua orang, yaitu katakanlah A dan B, gitu ya. A misalnya mengatakan, saya percaya X karena dia orangnya berintegritas dan suka menolong. Ini A mengatakan begitu. Kemudian B mengatakan, saya percaya X karena saya tahu persis bapaknya, ibunya, bapaknya itu adalah sahabat saya dari kecil. Oke, dari kedua pernyataan di atas, teman-teman, mana yang kemudian menurut Anda disampaikan oleh orang Indonesia dan mana pernyataan yang disampaikan oleh orang Barat? Hanya dari terma atau kata percaya. Ini untuk mendefinisikan kata percaya menurut si A dan menurut si B. Menurut orang Indonesia dan menurut orang Barat. Profesor Fatur Rahman, guru besar di Fakultas Psikologi UGM, dia kemudian menyatakan bahwa pernyataan A itu adalah milik orang Barat, kemudian pernyataan B itu milik orang Indonesia. Beliau mengatakan bahwa kedua pernyataan tersebut itu menggambarkan perbedaan dari orang dari dua kebudayaan yang berbeda dalam hal memaknai kata percaya. Budaya Barat dengan karakteristik individualisnya menggunakan kata percaya itu merujuk pada seseorang yang meletakkan atau melekatkan kompetensi orang tersebut. Kompetensi itu berkaitan dengan integritas dan suka menolong. Maka kemudian menurut Profesor Fatur Rahman, A ini adalah definisi percaya yang dikeluarkan dari orang Barat. Akan tetapi orang Indonesia dengan kebudayaan kolektifnya itu memandang penting peran dan figur-figur di sekitar orang tersebut. Maka dia mengatakan, karena saya tahu bapaknya, karena saya tahu ibunya, bapaknya itu sahabat saya dari kecil. Maka dia meletakkan kepercayaan pada orang itu bukan pada kompetensinya, bukan pada perilaku suka menolongnya, tapi karena kita mengenal orang di sekitarnya, gitu ya. Jadi ini adalah ilustrasi kenapa kemudian satu kata tentang kata mempercayai itu didefinisikan secara berbeda di dalam konteks kebudayaan yang berbeda pula, gitu ya. Nah, gambaran atau ilustrasi di atas, teman-teman sekalian, itu menggambarkan bagaimana, sekali lagi menggambarkan bagaimana kata percaya itu. Ketika konsep percaya versi Barat itu digunakan sebagai alat untuk meneliti konsep percaya orang Indonesia, gitu ya. Yang konsep percaya orang Barat tadi adalah soal integritas dan suka menolong, sementara konsep percayanya orang Indonesia itu karena melihat orang-orang di sekitarnya, ibu bapaknya dan seterusnya. Maka ketika konsep itu digunakan untuk sebagai alat ukur untuk meneliti konsep percayanya orang Indonesia, maka akan mengalami ketidakakuratan hasil. Kenapa? Karena konsepnya sudah berbeda. Kalau kemudian dirumuskan dalam alat ukur, tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak cukup akurat. Nah, akibatnya apa? Ketika dua terminologi, ketika dua makna itu digunakan, gitu ya, ketika dua makna itu yang berbeda itu kemudian kita menggunakan alat ukur maknanya orang Barat, akan mengalami ketidakakuratan. Akibatnya kemudian tujuan ilmu pengetahuan yaitu to describe, to predict, dan to control. Jadi untuk mendeskripsikan, untuk memprediksi, dan untuk mengontrol perilaku itu kemudian tidak tercapai. Kenapa? Karena alat ukurnya tidak akurat.
alat ukur yang tidak akurat itu dimulai dari konsep yang berbeda di dua kebudayaan yang berbeda. Nah, ketika kemudian kita tidak menghasilkan tujuan ilmu pengetahuan, tidak bisa mencapai tujuan ilmu pengetahuan, yang itu untuk mendeskripsikan, memprediksi, dan mengontrol perilaku dan pikiran orang gitu ya, maka ilmu pengetahuan itu tentu akan gagal dalam memahami sebuah permasalahan. Dan kegagalan dari ilmu pengetahuan itu akan mengalami juga kegagalan untuk memprediksi dan pada akhirnya kegagalan dalam mengontrol permasalahan tersebut. Jadi, ketika ilmu pengetahuan gagal, maka cara memahaminya juga gagal, cara memprediksinya juga akan gagal, dan cara untuk merumuskan atau menyelesaikan persoalannya juga akan gagal. Karena itu teman-teman, kita kemudian beranjak melihat bagaimana karakteristik psikologi indigenous. Ada 10 karakteristik, kita akan bahas beberapa di pertemuan ini. Yang pertama, psikologi indigenous itu menekankan menguji fenomena psikologi pada konteksnya, gitu ya, bukan pada perilaku yang artifisial, hasil eksperimen dan sebagainya, tetapi menguji fenomena psikologis pada konteksnya. Konteksnya itu bisa apa saja, bisa keluarga, bisa sosial, politik, filosofi, sejarah, keberagamaan, budaya, ekologi, dan seterusnya. Jadi ketika Anda meneliti orang Jawa, ya konteksnya orang Jawa bagaimana. Ketika Anda meneliti orang Sunda, maka konteksnya orang Sunda, kebudayaannya, keberagamaannya, keluarganya, dan sebagainya itu bagaimana. Itu yang diteliti, itu yang akan diuji dalam konteks psikologi indigenous. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, bahwa psikologi indigenous ini bukan merupakan kajian terhadap orang suku asli. Jadi bukan native-nya gitu, atau kelompok etnis, kelompok suku primitif begitu, bukan, atau orang-orang yang tinggal di negara-negara dunia ketiga saja, bukan. Kenapa? Di pertemuan kemarin misalnya kita mengatakan bahwa kalau kita menggunakan kacamata psikologi indigenous gitu ya, maka teori yang dimunculkan Barat itu ya indigenous-nya Barat. Teori yang dihasilkan dari Indonesia itu adalah indigenous-nya Indonesia. Teori yang dirumuskan dari Filipina itu juga indigenous-nya Filipina. Jadi indigenous itu bukan hanya miliknya ilmuwan-ilmuwan di negara-negara dunia ketiga, atau negara-negara tertinggal, atau negara-negara maju, atau suku-suku primitif. Kita tidak meneliti atau kita tidak mengkaji secara utuh gitu ya, bagian-bagian dari suku-suku seperti halnya yang masih hidup di hutan dan sebagainya gitu ya. Tetap meskipun sekalipun itu menjadi bagian dari itu, tetapi bukan kelompok indigenous-nya itu. Nah, kita ini pasti akan menjadi bagian dari indigenous. Karena kita tinggal di dalam kebudayaan kita tinggal di dalam struktur sosial dan budaya yang berbeda dengan orang lain. Nah, dalam konteks indigenous psikologi, maka dibutuhkan untuk semua budaya, untuk semua native, untuk semua kelompok, suku, termasuk negara-negara yang secara ekonomi berkembang, termasuk negara-negara yang secara ekonomi sudah mulai memasuki industrialis dan negara-negara maju. Maka kemarin kita mengenal ada American Indigenous Native misalnya. Jadi indigenous-nya Amerika. Ada Western Indigenous Psychology. Ada Eastern Indigenous Psychology. Artinya psikologi indigenous ini berlaku di semua negara, berlaku di semua kebudayaan. Nah, menurut teori-teori yang muncul pasca masa kolonial, ini berasal dari garis luar atau periperi, muncul dari pengalaman orang-orang yang terpinggirkan. Maka psikologi indigenous itu lahir dari orang-orang yang berasal dari periperi atau koloni-koloni tertentu. Gitu ya, ini pendapat yang kemudian berbeda. Karakteristik yang ketiga, teman-teman, adalah bahwa
psikologi indigenous itu tidak terpaku, tidak mewajibkan, atau kemudian menghindari penggunaan sebuah metode tertentu. Bahkan bukan berarti kemudian juga menggunakan metode tertentu, tidak. Karena itu dalam psikologi indigenous yang bagian dari tradisi ilmiah, tradisi berpikir saintifik begitu ya, maka sebuah aspek penting dari usaha keilmiahannya, maka penggunaan metode yang tepat untuk fenomena yang diteliti. Maka kalau artinya dalam konteks psikologi indigenous juga berlaku berbagai pendekatan penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, gitu ya. Karena itu kemudian justru disarankan untuk menggunakan berbagai macam metodologi agar menemukan cara yang tepat, agar menemukan metode yang tepat untuk mengungkap perilaku keseharian dari masyarakat itu, ya. Oke. Yang keempat, karakteristiknya adalah bahwa hanya orang natif atau orang dalam dari sebuah kebudayaan yang bisa memahami fenomena indigenous kebudayaannya. Dalam konteks ini, orang luar itu hanya bisa memahami dengan cara yang terbatas. Sementara orang luar dengan sudut pandang eksternalnya bisa memperhatikan apa yang menjadi anggapan natural atau alamiah yang menjadi budaya sebenarnya. Jadi misalnya begini, kita sebagai orang Jawa itu akan memiliki kemampuan untuk memahami kebudayaan kita sebagai orang Jawa dibandingkan misalnya orang luar yang datang ke Jawa untuk memahami Jawa. Mungkin dia bisa membaca atau memperhatikan secara lebih detail, tetapi cara merasakannya pasti berbeda, cara menghayatinya pasti berbeda. Orang luar akan melihat seperti dari helikopter view begitu ya, melihat dari atas, kemudian memetakan ada ini, ada ini, ada ini. Tetapi kita dalam kebudayaan kita sendirilah yang kemudian lebih menghayati, memahami secara lebih dalam apa yang kita rasakan dalam konteks kebudayaan kita. Meskipun begitu, kedua-duanya, yaitu kedua pandangan, baik internal dari dalam, kita meneliti kebudayaan kita, itu penting, tetapi juga orang eksternal dari luar diperlukan untuk memberikan pemahaman yang luas dan terintegrasi terhadap fenomena psikologisnya. Kelemahan kita dari dalam itu, kelemahan kita sebagai orang yang berada di dalam kebudayaan kita, itu kadang-kadang nilai sensitivitas kita dalam membaca sesuatu itu berkurang atau lemah begitu ya. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam keseharian. Tapi orang yang dari luar yang membaca kebudayaan kita menemukan sesuatu yang baru, yang unik, dan kemudian mereka mengamatinya secara detail. Contoh, kita bernapas ini kan ya sudah, kita nggak akan menghitung berapa kali kita bernafas dalam sehari, panjang atau pendek dan seterusnya, nggak akan mencermati itu lagi. Tapi kalau dia yang mencermati berapa kali kita bernafas itu adalah dokter, maka dia akan melakukan secara teliti, gitu ya. Itu kenapa memadukan perspektif dalam dan perspektif luar itu menjadi penting. Yang kelima, manusia memiliki sebuah pengalaman yang kompleks dan canggih terhadap diri mereka sendiri dan dunia sosialnya. Ini karakteristik kelima. Artinya apa? Kita memiliki pemahaman yang praktis dan episodik, tapi mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis atau menggambarkan dasar struktur atau prosesnya. Tadi saya contohkan misalnya kita bernapas begini ya biasa, kita nggak akan menghitung-hitung berapa kali kita bernapas dalam sehari, berapa kali mata kita berkedip dalam sehari gitu ya. Tapi kalau orang yang berada di luar kita, dokter misalnya, dia akan tahu idealnya bernapas itu berapa kali misalnya begitu gitu ya. Kemudian tugas peneliti itu untuk
menerjemahkan pengetahuan episodik ke dalam bentuk analitis, gitu ya, sehingga mereka bisa diuji dan dibuktikan. Maka psikologi indigenous itu kemudian berbeda dengan apa yang disebut sebagai naif psikologinya Haider. Naif psikologinya Haider itu menurut Haider ya setiap orang yang lulusan dari psikologi itu seolah dianggap sebagai psikolog. Padahal profesi untuk menjadi seorang psikolog itu harus melalui beberapa tahap. Kemudian seolah-olah kita ahli gitu ya. Ketika dihadapkan pada tertentu seolah-olah kita ahli dan sebagainya. Bukan itu. Tapi psikologi indigenous itu memadukan bagaimana kita yang berada dalam kebudayaan yang kadang-kadang abai dengan kebiasaan-kebiasaan kita, maka peneliti itu kemudian merumuskan secara episodik, merumuskan secara analitis, yang kemudian bisa diuji dan dibuktikan. Yang keenam, ini karakteristik yang keenam ya. Yang keenam adalah bahwa indigenous itu tidak terpaku untuk, ini sudah kita diskusikan tadi ya di bagian awal. Oke, teman-teman. Sampai di situ teman-teman sekalian, nanti karakteristik ke-6, 7, 8, 9, 10 akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya, begitu ya. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kita diskusikan, bisa Anda tulis di kolom komentar, maupun nanti kita diskusikan di pertemuan kita di Google Meet. Silahkan disimak dan dipelajari. Anda bisa kolaborasikan dengan berbagai bacaan gitu ya, sehingga proses diskusi kita menjadi lebih matang. Demikian teman-teman, terima kasih dan salam.